Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Pagi, Pagi, Miss. Oke. Gimana kabar kalian? Sehat? Sehat. Sehat, Miss. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Resi bisa pimpin doa? Bisa, Miss. Oke, mari kita berdoa. Baik, teman-teman. Sebelum kita belajar, mari kita buka dulu dengan doa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan setiamu kepada kami anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh ada di pagi ini. Saat ini Tuhan, kami hendak belajar, berkati pembelajaran kami ya Tuhan, agar boleh berjalan dengan baik. Ini doa kami ya Tuhan, tuntun dan bimbing kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Nah, sekarang Miss akan tanya dulu. Ini data ada di sini? Oke, Ya, Miss. apa kabar ini? Baik, Miss. Sehat? Sehat, Miss. Oke. Resi? Data? Di sini? Hadir, Miss. Oke. Gimana kabarnya, Resi? Kabar baik luar biasa, Miss. Tuhan, oke, sip deh. Dewi? Hadir, Miss. Oke, gimana kabarnya Dewi? Apakah Baik, Miss. udah Miss, bersyukur? kabarnya gimana, Miss? Puji Tuhan, baik. Oke, ini ada yang tidak masuk? Okta kayaknya ya? Kayaknya tidak ada, Miss. Oh ya. Masuk semua. Oke. Sekarang Miss akan tunjukkan gambar. Nanti kalian jawab pertanyaan Miss ya. Nah, coba share screen dulu. Sudah kelihatan? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Oke. Sudah, Miss. Sekarang Miss mau tanya. Tahukah kalian hewan apa ini? Ada yang bisa jawab? Aku tahu, Miss. Apa coba ini hewan apa? Itu yang warna putih, hewannya namanya kambing. Oke, kalau yang ini? Yang itu ikan, Miss. Oke, betul. Terima kasih, Heni. Sama-sama, Miss. Oke, nah. Sekarang, tahukah kalian, tahu nggak hewan tadi hidupnya di mana? Tadi hewan apa? Kambing sama ikan. Nah, hewan tadi hidupnya di mana? Coba ada yang bisa jawab? Kambing hidupnya di darat, Miss. Oke, kalau ikan? Ikan hidup di laut. Oke, di air ya. Nah, sekarang Miss akan sedikit menyampaikan materi tentang hewan itu tadi. Sebentar ya. Tahukah kalian pengertian lingkungan hidup? Ada yang tahu nggak lingkungan hidup itu apa? Nggak tahu.
Nggak tahu apa lupa? Nggak tahu, Miss. Oh, oke. Nggak tahu, Miss. Oke. Miss kasih tahu. Nah, lingkungan hidup adalah kesatuan antara seluruh makhluk hidup dan non-hidup, meliputi berbagai unsur lingkungan serta manfaatnya, termasuk interaksi seluruh spesies dan sumber daya alam. Nah, kemudian karakteristik hewan. Siapa ada yang tahu nggak karakteristik hewan itu ada berapa? Contohnya aja. Lupa? Tahu? Nggak tahu? Pada diem? Geleng-geleng ya? Oke. Di sini, karakteristik hewan itu Miss ambil dua. Hewan darat dan hewan air. Hewan darat adalah hewan yang hidup dan bertempat tinggal di darat. Banyak sekali jenis hewan yang hidup di darat. Mereka hidup secara berkelompok. Nah, kemudian ada hewan air. Hewan yang hidup di dalam air umumnya hewan yang sering kita makan. Seperti, coba contohnya apa saja? Ada yang tahu nggak? Ada yang sering makan ikan? Sudah pernah makan Saya, ikan? Miss. Saya suka makan ikan, Miss. Sip. Oke. Ada yang pernah makan belut? Pernah, Miss. Belut. Oke. Terus, nah, jadi itu tadi contoh-contoh dari hewan-hewan hewan air. Nah, terus hewan air itu dikelompokkan dari hewan air tawar, hewan air laut, dan hewan air payau. Ada yang bisa kasih contoh nggak hewan air laut? Air laut ya. Yang bisa kasih contoh? Paus, Miss. Oke. Lagi? Yang lain? Ini lupa apa nggak tahu ya? Hiu, Miss. Oke, ikan hiu. Lalu kalau hewan air tawar, kalian sering makan? Ikan mujair, Miss. Ya, Lele, Miss. oke. Lacey, dari tadi belum jawab. Oh, saya sih mungkin terkendala sinyal ya. Oke, sekarang selanjutnya kita akan tampilkan lagi gambar yang tadi. Saya share screen dulu. Sudah terlihat belum gambarnya? Sudah, Miss. Oke. Nah, sekarang kita akan stop dulu. Ada gangguan sedikit. Oke. Search lagi. Oke. Sudah terlihat? Sudah, Miss. Oke. Sekarang Miss minta anak-anak mengamati gambar yang Miss sudah tampilkan ini. Terlihatkah? Terlihat, Miss. Oke. Kalian amati. Apa sih dari kedua hewan ini yang terlihat sangat menonjol kayak gitu? Dan bisa jawab? Kok pada diam semua? Kambingnya punya 4 kaki, Miss. Oke, bagus ini. Terima kasih. Lalu, kalau ikan? Sama, Miss. Kalau ikan? Ikannya nggak punya kaki, Miss. Ya benar, soalnya ikan hidup di Air. Nah, betul sekali. Jadi, ayo kita diskusikan teman-teman, adik-adik.
kambing itu hidup di darat. Darat. Hidup di darat. Air. Nah, jadi perbedaan ini sangat menonjol. Ada yang tahu nggak selain ini, selain lingkungan hidup hewan-hewan ini ada yang berbeda nggak? Selain dari kaki, selain dari itu cara berkembang biak, beda nggak? Berbeda, Miss. Nah, kalau kambing berkembang biak secara apa? Beranak, Miss. Nah, kalau ikan? Bertelur. Nah, betul sekali. Terima kasih, Heni. Nah, sekarang Miss mau tanya kepada kalian. Apa sih yang kalian pikirkan? Yang kalian pikirkan dari gambar tadi? Setelah melihat gambar ikan mas dan kambing, apa? Itu tadi ini sudah jawab. Kambing punya 4 kaki, Miss. Terus kalau si ikan nggak punya kaki, terus habis itu tempat hidupnya kalau kambing di darat, kalau ikan di air. Terus tadi cara berkembang biaknya kalau si kambing beranak, kalau si ikan bertelur seperti itu. Nah, lalu lingkungan seperti apa yang baik untuk ikan mas dan kambing hidup? Ada yang bisa coba jawab? Lingkungan yang baik itu seperti apa sih buat si kambing sama si ikan itu hidup? Lingkungan yang bersih, Miss. Oke, itu untuk kambing ya? Atau untuk Iya. untuk ikan? Kalau yang lain? Untuk ikan dan kambing. Oke, terima kasih ini. Untuk yang lain? Dewi, Tracy? Tadi cuma ini aja nih. Yang harus ada makanannya, Miss, di lingkungannya. Ya, betul. Terus kalau Tracy? Tracy mungkin masih terkendala sinyal ya. Oke. Nah, sekarang Miss minta kalian tulis kesimpulan tentang ikan mas dan kambing tadi. Terserah tentang yang tadi, tentang kita perbedaan mereka, cara tempat hidup, berkembang biak. Kemudian kalau kalian misal mengamati yang lebih bisa juga ditulis, boleh silahkan. Setahu kalian saja apa yang kalian tahu dan kalian amati dan kita diskusikan tadi, kalian tulis. Nah, ini kasih waktu 5 menit, cukup? Cukup, Miss. Oke, Miss tunggu ya. Desi mungkin masih terkendala sinyal. Kemudian jangan lupa kalian tulis alasan mengapa ikan mas dan kambing itu hidup di tempat yang berbeda. Alasannya apa? Kalian kan tadi udah amati tuh. Kalau kambing itu hidup di darat, kalau ikan itu hidup di air. Kemudian terus kemudian tempat hidup yang baik untuk si kambing sama si ikan tadi seperti apa yang berpengaruh pada lingkungan hidup. Kemudian jangan lupa, nah itu saja. Tracy, apakah kamu masih di sini? Maaf nih, koneksi jaringanku tidak stabil. Oke, tidak apa Tracy.
dulu. Ada udah selesai? Waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Kalau sudah selesai? Sudah, Miss. Oke, terima kasih nih. Kalau Dewi? Sudah, Miss. Oke, Tracy, apakah masih terkendala dengan sinyal? Tracy tidak menjawab, teman-teman. Oke, setelah kalian menuliskan jawaban yang sembilan tadi, ayo kita diskusikan jawaban kalian. Coba ini jawaban kamu gimana? Kita diskusikan bersama. Jawaban saya tentang kesimpulannya ikan dan kambing itu ikan itu bernafas menggunakan insang, kalau kambing menggunakan paru-paru. Ya. Terus kalau ikan saya nggak tahu bunyinya, Miss. Tapi kalau kambing saya tahu bunyinya embek gitu. Ya, oke. Terus ikan itu jalannya pakai sirip sama ekor. Tapi Berenang kalau ya, kambing bukan pakai berjalan. kaki. Ini. Oh iya, berenang, Miss. Oke. Terus kalau ikan makannya itu lumut, kalau enggak, kalau bapak saya suka ngasih makan itu pelet namanya, Miss. Oh iya. Katanya. Ya. Nah, kalau kambing itu makannya itu rumput, Miss. Nah, gitu. Nah, terus kenapa alasannya kok kambing di darat, terus ikan di laut? Mungkin karena itu, Miss, karena cara bernafasnya, Miss. Tapi nggak tahu, Miss. Iya. Nah, gitu, Miss, jawaban saya, Miss. Oke, terima kasih, Heni. Sama-sama, Miss. Kalau Dewi, apakah sama dengan Heni atau berbeda? Jadi, Miss, kambing itu kan makannya rumput. Ya. Itu makannya bisa macam-macam, Miss. Bisa makan daging ya, Miss. Bisa makan macam-macam lah, Miss, pokoknya. Ya. Kalau itu kambing itu tinggalnya di darat, kalau ikan itu tinggalnya di air. Ya. Ikan tuh tinggal di laut karena bernafasnya menggunakan insang. Kalau kambing itu karena bernafas menggunakan paru-paru. Ya, betul sekali. Ya. Jawaban kalian sudah betul ya. Betul kan ya, Miss? Ya, Miss. Betul. Betul sekali, Dewi. Terima kasih atas jawabannya. Betul sekali yang disampaikan sama teman-teman, sama adik-adik semua, bahwa perbedaan dari karakteristik hewan itu, semua hewan berbeda-beda. Kambing, tadi Heni bilang sama si siapa, Dewi, bernafas menggunakan paru-paru.
Kemudian ikan menggunakan insang. Nah, kemudian si Heni tadi bilang, saya nggak tahu Miss, bunyi ikan kayak apa, kayak gitu. Saya juga tidak tahu. Nah, itu bisa menjadi PR kalian. Gimana sih bunyi dari ikan itu? Nah, kan tidak semua ikan itu tidak berbunyi kan. Ada juga yang berbunyi tapi mungkin kita belum pernah mendengarnya seperti itu. Kemudian kalian tadi belum jawab lingkungan hidup yang baik bagi si kambing dan si ikan tadi. Coba ini bisa jawab lingkungan seperti apa sih yang baik buat si kambing atau si ikan tadi? Yang menurut ini itu lebih apa ya? Dia bisa hidup dengan baik kayak gitu. Coba bisa nggak? Saya mau coba jawab lingkungan yang baik untuk ikan, Miss. Iya, Kalau oke. menurut saya yang airnya bersih, tidak tercemar sampah atau minyak atau seperti itu, Miss. Nah, gitu, Miss. Oke, terima kasih Heni. Lalu untuk Devi, apakah bisa menjawab? Bagaimana, Miss? Lingkungan yang baik itu seperti apa sih buat lingkungan hidup yang baik buat si kambing sama si ikan tadi? Kalau buat kambing tuh yang lingkungannya bersih, nggak ada sampah. Kalau ikan tuh ya sama, Miss. Nggak pokoknya airnya nggak boleh tercemar. Betul sekali ya. Terima kasih Dewi atas jawabannya. Benar sekali ya teman-teman, adik-adik. Lingkungan yang baik itu dapat mempengaruhi kelangsungan hidup hewan. Misal, si ikan hidup di air yang keruh, pasti kelangsungan hidupnya pun tidak akan lama. Kemudian mereka akan berkembang biak dengan sangat lambat seperti karena dia mati, anak-anaknya terbunuh sama kuman-kuman yang ada di air seperti itu. Tidak lain juga dengan kambing. Jika kambing hidup di tempat yang kumuh, misal, nah di tempat ini juga ada yang menernak kambing. Nah, tapi kan itu lingkungan hidup yang bersih. Setiap 2 minggu sekali pasti dibersihkan seperti itu. Maka kelangsungan hidup si kambing ini akan terjaga dengan baik, maupun dari makanannya, dari dia cara berkembang biaknya, dia akan berkembang dengan baik seperti itu. Nah, kemudian, nah ini Faisy udah muncul ya. Halo Faisy. Miss akan kasih tugas kepada kalian. Nah, kita karena ini bertiga Miss kasih tugas individu ya. Kalau enggak berkelompok aja lah, satu kelompok. Satu kelompok akan mendiskusikan tentang lingkungan hidup ikan mas. Nah, itu tugas buat kalian ya. Dikerjakan minggu depan, kita bahas bersama. Kita diskusikan lingkungan hidup yang baik buat ikan mas itu seperti apa. Ya. Kemudian sudah jelas tidak tugasnya? Apakah sudah paham? Sudah, Miss. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas tentang selain dari hewan, di sekeliling kita itu ada apa aja sih? Selain hewan, pastinya ada tumbuhan. Nah, tumbuhan itu ada apa aja? Pastinya ada biji-bijian. Ada apa lagi? Buah. Bunga. Apa? Apa Dewi? Bunga, Miss. Ya, betul. Bunga. Apa lagi? Daun. Oke. Apa lagi?
Nah, sekarang kita akan membahas tentang biji-bijian. Ada yang tahu nggak biji-bijian itu apa aja? Jenisnya, ada biji apa aja? Oke, Miss kasih tahu ya. Ada biji kacang hijau, ada jagung, ada apa lagi selain itu? Ada yang tahu nggak? Biji jeruk bisa nggak, Miss? Bisa? Bisa. Terima kasih ini. Yang lain? Nah, Biji sekarang, jambu, Miss. oke, terima kasih Desi. Sekarang, ini saya akan tunjukkan ini tentang itu ya. Kita akan masuk ke materi selanjutnya. Ini saya akan share screen dulu. Nah, ini dia. Sudah terlihat apa belum? Apakah sudah terlihat? Sudah, Miss. Oke. Miss. Sekarang kita akan masuk ke materi kolase. Ada yang tahu nggak kolase itu apa? Nggak boleh bahasa lo ya. Nah, ini saya akan jelaskan. Kolase adalah kreasi aplikasi yang dibuat dengan menggabungkan teknik melukis atau lukisan tangan dengan menempelkan bahan-bahan tertentu. Dalam pembuatannya, kolase memerlukan kesabaran yang tinggi dan keterampilan dalam memadukan, menyusun, dan menempel bahan yang ada, sehingga menjadi sebuah karya seni yang indah. Nah, ini dia contoh dari kolase. Ini tadi ya, kolase ini terbuat dari penggabungan dari teknik melukis dan menempelkan bahan-bahan tertentu. Di sini Miss akan memakai bahan-bahan yang dari alam. Contohnya ada kacang hijau, ada jagung, ini ada kacang tanah, terus ada kedelai, ada apa namanya ini, biji jagung yang hitam itu. Miss lupa namanya ya. Nah, ada yang belum paham nggak tentang kolase ini? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Itu buatnya di apa, Miss? Oh, Di iya, buku gambar atau di apa? ini buatnya di kertas. Kertas buku gambar juga bisa. Jadi ini nanti di kalian menggambar ini, lalu ditempel bahan-bahan dari alam tadi. Nah, sekarang apakah sudah paham? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Mau tanya, Miss. Ya, boleh silakan, Dewi. Jadi itu kolase tuh kalau misal saya buat bunga nih, Miss, kalau bijinya beda-beda boleh ya, Miss? Boleh, boleh sekali, Dewi. Itu sesuai dengan kreasi kalian. Nah, sekarang Miss akan kasih tugas buat kalian. Ini kumpulkannya lama lah, nggak apa-apa. Minggu depannya, sesuai dengan jadwal yang ada. Miss mau kasih kalian tugas tentang kalian bisa kan membuat kolase. Membuat kolase, gambarnya terserah kalian, sesuka kalian. Misal kalian suka bunga, boleh bunga. Kalian suka hewan, apapun juga boleh. Nah, yang penting bahannya adalah bahan dari alam. Contohnya tadi ada kacang hijau, ada jagung, ada kedelai. Nah, seperti itu. Bisa? Apakah sudah jelas? Bisa, Miss. Oke. Nah, tentunya, nah, selain dari kolase ini, kita pastinya harus memprediksi, menghitung biji-biji yang harus kita buat dalam membuat kolase itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi tentang penaksiran.
Nah, ada yang tahu nggak penaksiran itu apa? Menaksir. Nah, sekarang kita akan membahas ini ya, adik-adik. Miss mau share screen dulu. Ini dia. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Miss. Oke, Sudah, Miss. Penaksiran adalah asumsi yang dilakukan untuk operasi hitung. Nah, ini contohnya. Ayo kita hidupkan semua mikrofonnya. Coba. Nah, hidupkan. Nah, ayo kita bahas bersama-sama. Nomor 1. 0,8 dikali 3, 1/2. Nah, di sini cara penyelesaiannya adalah 0,8 dikali 10. Ada yang tahu nggak kenapa dikali 10? Nggak tahu, Miss. Nggak tahu, Miss. Nah, karena ini adalah bentuk dari desimal. Nah, bentuk dari desimal di belakang angka ada satu angka. Jadi dikali dengan 10. Dibagi dengan 10. Kemudian dikali 3 kali 2. Ada yang tahu nggak 3 kali 2-nya dari mana? Nah, 3 kali 2 ini berasal dari 3 dikali dengan penyebut. Ini dia penyebutnya. 2 ditambah, jadi ini 3 dikali 2 ditambah 1. Apakah sudah paham? Sudah, Miss. Oke. Kemudian dibagi dengan penyebutnya. Dibagi dengan penyebutnya ini ya, angka 2. Nah, setelah itu 8/10. Nah, 8/10 ini dari mana? 8/10 ini 0,8 dikali 10. Nah, kemudian kita coba itu ya, coba kerjakan ya. Cari webmap dulu. Kalau enggak, kalian sudah kemarin sudah mempelajari tentang perkalian desimal. Jadi, tentunya harus ingat ya. Nah, setelah itu 6 ini dari mana ya? Ada yang bisa tahu nggak 6 ini dari mana? Dari Jadi 3 kali 2, Miss. Nah, betul sekali. 3 kali 2 sama dengan 6. Ditambah 1/2. 2-nya ini tetap sama ya, penyebutnya tetap sama, 10 dan 2. Kemudian 8/10. Nah, 7 ini dari mana? 6 tambah 1, Miss. Nah, betul. Terima kasih, Tracy. Nah, 8 dikali 8/10 dikali 7/2. Nah, ini hasil dari, kemudian setelah itu, setelah ketemu 6 tambah 1 ini dikalikan lagi. Dikalikan 8 kali 7. Nah, 8 kali 7 ini 8 dikali 7 per penyebut kali penyebut. 10 kali 2. Coba 8 kali 7 berapa? 56. Oke. 10 kali 2? Ini pasti baca ya. 20. Ini pasti baca ya. Oke, kemudian kita sederhanakan lagi. Coba dibagi berapa ini? Menjadi 14 dan 5. Dibagi 4, Miss. Oke, betul sekali, Tracy. Terima kasih. Nah, kita sederhanakan dibagi menjadi 4. 56 dibagi 4 sama dengan 14. Dan 20 dibagi 4 sama dengan 5. Oke. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi. Kita ubah dalam bentuk pecahan. Nah, kita bagi menjadi pembilang ini kita bagi menjadi 5.
14 dibagi 5 bisa nggak? Bisa, Oke. Miss. Tidak bisa, Oke, Miss. oke, berarti yang bisa dibagi 5 itu angka berapa? Yang mendekati 14. Ini sudah masuk ke 10. Oke, 10 dibagi 2 menjadi 10 dibagi 5 2. Nah, kita tulis angka 2 di sini. Kemudian sisa berapa, Adik-adik? Sisa berapa ini? 4, Miss. 4. Nah, 4 di sini per 5. Jadi hasil dari bentuk pecahannya adalah 2. Ayo dibaca. 2 2 4 4 per per 5. 5. per 5. Kemudian ini hasil dari bentuk pecahan. Kemudian kalau hasil dari bentuk desimal, kenapa kok bisa 2,8? Mungkin Miss itu 14 dibagi 5, Miss. Nah, ini kita kalikan 10 karena desimal. Jadi 4 kali 10 per 5. Jadinya 40 dibagi 5 berapa? Yang bisa? 8. 8. Nah, jadi bentuk desimalnya dari 0, bentuk hasil desimalnya adalah 2,8. Nah, seperti itu ya adik teman-teman. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke. Nah, sekarang Miss share stop screen dulu. Nah, sekarang kita akan nanti Miss kasih soal tentang ini semua ya. Sudah pahamkah dengan materi yang Miss sampaikan pada pagi hari ini? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak? Oke, boleh dimatikan. Apa Dewi? Pertanyaan, Miss. Oke. Terima kasih, boleh dimatikan mikrofonnya. Nah, sekarang mari kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Apa saja? Kita mulai dari ikan dan kambing tadi. Nah, ikan dan kambing itu tempat hidupnya pastinya berbeda ya. Kalau kambing itu di darat, kalau ikan itu di air. Kemudian cara berkembang biaknya pun berbeda. Kalau kambing itu tadi apa? Beranak. Kalau ikan bertelur. Kemudian ada juga tadi tempat hidup yang baik seperti apa untuk ikan dan kambing. Nah, setelah itu kita tadi membahas tentang kolase. Kolase tadi ada yang ingat nggak kolase itu apa? Menggabungkan teknik melukis dan menempel bahan-bahan tertentu. Tadi tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Itu Miss kasih waktu 2 minggu atau akhir bulan. Nanti Miss akan infokan di WA group kapan untuk mengumpulkan kolase itu. Jangan lupa menggunakan bahan-bahan alam ya. Kemudian kita tadi juga sudah belajar tentang penaksiran dari bilangan desimal dan pecahan. Nah, dari itu tadi adik-adik udah paham belum materinya tentang penaksiran tadi? Sudah, Miss. Sudah, Miss.
Oke, berarti bagus ya adik-adik. Nah, sekarang berhubung waktu pembelajaran sudah mau habis, nah, Miss mau tanya dulu, kesan dari pembelajaran pada pagi hari ini itu seperti apa sih? Coba ini tunjukkan. Apakah membosankan, Miss? Apa, Miss terlalu apa seperti itu? Nah, boleh disampaikan, silahkan. Nanti itu bisa membuat pembelajaran buat Miss ke depannya gimana pembelajaran yang menarik untuk kalian. Seperti itu. Boleh silahkan curhat mau apa aja, nggak apa-apa. Senang, Miss. Oke, selain itu Bisa lihat ikan. di rumah nggak ada ikan ya? Ada, Miss. Nah, kemudian selain itu, selain ini, kesan yang Saya, Miss. dari pembelajaran. Oke, Dewi, silahkan. Menyenangkan, Miss. Saya jadi tahu lingkungan yang bagus untuk ikan dan kambing, Miss. Oke, terima kasih Dewi. Apakah Miss terlalu banyak berbicara? Tidak, Miss. Oke. Tidak, Miss. Oke, terima kasih ya adik-adik Miss semua. menjelaskannya sangat jelas. Oke, terima kasih Dewi. Kedepannya Miss akan tunjukkan pembelajaran yang lebih menarik lagi kepada kalian. Berhubung ini waktunya sudah habis, kita sudah terlalu lama untuk berbicara. Untuk pada pagi hari ini kita tutup dengan doa. Tracy, bisa untuk berdoa menutup pembelajaran pada pagi hari ini? Bisa, Miss. Oke, mari kita berdoa. Mari berdoa, teman-teman. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai pembelajaran kami pada pagi hari ini hingga boleh selesai dengan segala baik. Biar apa yang boleh Miss sampaikan Tuhan, boleh kami terima dan kami mengerti. Sehingga Tuhan kedepannya kami boleh mengaplikasikan ini dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Nah, terima kasih teman-teman adik-adik sudah bergabung di pembelajaran pada pagi hari ini. Kiranya kalian semua tetap sehat, jaga kesehatan, jangan terlalu banyak untuk pergi keluar ya, karena masih ada pandemi seperti ini. Jangan lupa cuci tangan di mana-mana, oke? Siap, Miss. Oke, sampai Baik, jumpa Miss. di pembelajaran selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa, Miss. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Sama-sama, Tracy.